والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba yang belajar dan terus belajar tentang perkara-perkara yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada kita lewat lisan para ulama-ulama kita, lewat karangan para ulama-ulama kita, lewat cerita-cerita dan kisah-kisah teladan hidup yang mungkin kita masih bisa menemuinya atau kita hanya bisa mendengarnya dari cerita-cerita saja, tapi perkara-perkara itu alhamdulillah nyampe kepada kita, bisa menjadi pengetahuan untuk kita, bisa menjadi pegangan hidup kita di atas muka bumi ini, sehingga perkara-perkara indah akan selalu mampir, akan selalu datang, akan selalu nyamperin kehidupan kita ketika kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang menjaga Allah Ta'ala di dalam setiap keseharian kita. Kalau bab yang kita bahas, dan insya Allah ini terakhir kita membahas tentang bab zuhud, tentang bab zuhud, tentang meninggalkan perkara-perkara dunia. Atau zuhud itu bukan hanya tentang makanan saja, bukan hanya tentang pakaian saja, tapi tentang semua hal yang masuk ke dalam kehidupan kita. Entah itu cara pandang kita, cara dengar kita, langkah kaki kita, omongan kita, muamalah kita, semuanya, semuanya masuk di dalam kategori zuhud. Ngambil seperlunya, ngambil seperlunya. Emang kalau perkara agama itu bisa seperlunya, makanya kalau tentang perkara agama tidak ada yang namanya seperlunya, tapi kita selalu perlu. Oleh karena itu zuhud kalau tentang ilmunya Allah Ta'ala bukan tentang kita ngambil sedikit-sedikit, bukan tentang kita ngambil sak perlunya kita, bukan tentang kita ngambil yang sesuai dengan kebutuhan kita, mboten, tapi kita ambil sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar ndak masuk ilmu-ilmu lain terhadap pikiran kita, biar ilmu-ilmu yang kurang manfaatnya atau bahkan mungkin ndak bermanfaat sama sekali itu ndak terlalu memenuhi pikiran kita, tapi pikiran kita sudah terpenuhi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau mau zuhud tentang ilmu. Kalau tentang zuhud tentang ilmu, kita ambil ilmunya Allah sebanyak-banyaknya. Jenengan hadiri majelis sebanyak-banyaknya, mau majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis-majelis kebaikan itu jenengan hadiri sebanyak mungkin. Ketika jenengan berpindah dengan duduk di tempat-tempat yang semacam itu, otomatis majelis-majelis yang kurang berfaedah atau ndak ada faedahnya, insya Allah akan semakin terpangkas. Jenengan kalau nggak duduk di sini, kira-kira duduknya di mana? Ngarep TV gitu, sing didelok sinetron, sing didelok uang kaget. Kalau enggak gitu niku tebak-tebakan kuis itu, saya juga gitu Bu, bukan cuma jenengan aja. Kalau malam pas ndak ada jadwal ngaji, akhirnya otomatis duduk di depan TV nonton uang kaget. Seneng saya ngeliat uang kaget, napa niku bedah rumah dan lain sebagainya, sambil mikirkan, ya Allah, kapan iso koyok ngono, kapan bisa sedekah seperti itu, kapan bisa nyenengkan orang sampai semacam itu, seperti itu. Jadi istilahnya ketika kita duduk di tempat-tempat semacam ini, otomatis majelis-majelis keburukan atau majelis yang kurang manfaat atau tidak ada manfaatnya itu akan terpangkas. Saya ingat sekali dulu beberapa majelis yang saya hadiri, bukan ini bukan Al-Wasilah. Kalau Al-Wasilah dari awal wes
Alhamdulillah, masya Allah ngoten nggih. Dulu di majelis-majelis yang lain itu saya ingat sekali awal-awal ngaji niku nggih, sebelah kanan itu merah, sebelah kiri kuning, sama jilbabnya di model ini. Ini sebenarnya ibu-ibu ya arep ngaji apa arep fashion show asline nggih. Mau ngaji apa mau fashion show, ini kok seragaman kuning semuanya berderet. Yang sebelah sini merah semuanya sambil make upnya yang macam-macam, jilbabnya di model macam-macam zaman itu nggih. Mungkin tahun 2014 2015-an nggih. Jadi istilahnya ini ibu-ibu ini mau ngaji apa mau napa istilahnya mau fashion show. Ternyata bener nggih. Habis ngaji mereka arisan nggih. Arisannya ngoten niku. Dress code kita hari ini merah semuanya bajunya. Yang satu lagi dress code kita hari ini kuning semuanya. Akhirnya sekarang berlahan-lahan setelah mereka ngerti, setelah duduk ngaji, setelah ngaji kitab, setelah banyak mendengarkan tentang apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sederhana sendiri pakaiannya nggih. Sederhana sendiri pakaiannya nggih. Enggak ada lagi saya temui yang jilbabnya melingkar sampai ke atas itu, saya tidak nemu lagi sekarang. Alhamdulillah. Jadi seperti itu keadaannya ketika kita berhijrah atau ketika kita kalau tentang perkara-perkara dunia yang kasat mata itu yang dimaksud dengan zuhud di situ ya kita ngambil porsi secukupnya makan secukupnya, sing penting parek, pakai baju secukupnya. Bahkan kalau kita lihat penghulu perempuan surga, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam waktu dekat ini jadi hari Jumat kemarin tepatnya tanggal 20 Jumadil Akhir itu adalah miladnya Sayyidah Fatimah atau hari lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra. Teman-teman saya di berbagai macam daerah itu napa pada bikin perayaan di Malang bikin perayaan. Setelah itu baca maulid, ada maulidnya Sayyidah Fatimah Zahra itu namanya Iqdulul nggih. Saya belum pernah duduk baca waktu saya di Hadramut sana, belum pernah dibaca juga niku. Jadi itu termasuk maulid baru nggih, dan pengarangnya adalah seorang ulama dari Mekah. Pas hari Jumat kemarin pas lahir, pas bertepatan dengan miladnya Sayyidah Fatimah Zahra, beliau wafat nggih. Jadi napa istilahnya ya niku kalau kita lihat ya alamatul gobul, alamah kalau apa yang beliau karang atau sesuatu yang beliau tinggalkan untuk umat ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kapan-kapan saya tak belajar dulu maulidnya kayak gimana, bacanya seperti apa. Moga-moga ditulung agung ditakdirkan sama Allah taala untuk bisa baca maulidnya Sayyidah Fatimah Zahra. Ada juga maulidnya Sayyidah Khadijatul Kubra nggih. Namanya Al-Busyra nggih. Kalau itu beberapa kali saya dengar tapi masih belum familiar di telinga nggih. Nanti jajal titik-titik alon-alon nggih. Nggih napa mboten, Bu? Jadi Sayyidah Fatimah Zahra itu dikatakan seumur hidupnya beliau sampai akhir hayatnya beliau cuman punya baju 3 lembar, Bu. Nggih. Jilbabe telu, kelambine telu, celananya 3 nggih. Jadi celananya 3, satu pakaian yang khusus untuk keluar satu nggih. Satu tok yang dipakai untuk keluar, yang 2 dipakai gantian ketika beliau ada di dalam rumah. Jadi seumur hidup, bahkan dikatakan di hari paling spesialnya seorang perempuan, biasanya pada hari itu mereka pengen tampil paling cantik. Bahkan kalau kita lihat orang-orang sekarang sampai nyari MUA dari jauh-jauh hari biar riasannya paling bagus, biar rambutnya paling bagus, biar bajunya paling bagus, yaitu hari pernikahannya mereka. Sayyidah Fatimah juga punya keinginan seperti itu. Menjelang hari pernikahannya beliau jahit sendiri baju yang akan dipakai untuk nikahannya. Beliau milih pakaian yang paling disukai, kain yang paling disukai, wis ditoto, wis dikasih pernak-pernik, sudah dipajang,
bahkan nggih dipajang wis diniati ini nanti pas akad nikah, pas hari pernikahan saya akan pakai baju baru nggih. Nyiapkan baju barunya beliau. Ternyata H-1 besok nikahan hari itu nggih ada orang ketok-ketok pintu rumahnya beliau, wahai putrinya Nabi, wahai orang paling mulia, wahai perempuan paling mulia, berikan saya pakaian nggih. Ini saya punya baju sudah lusuh, punya baju sudah tidak layak pakai, kasih saya pakaiannya jenengan, istilahnya seperti itu. Dibuka lemarinya, dilihat bajunya ada 2 yang digantung, 1 yang dipakai nggih, sama 1 lagi baju yang akan dipakai untuk nikahan. Lek jenengan kira-kira sing dipilih sing ndi? Sing paling elek, sing paling sawi nggih, sing paling suwi wis jebole akeh dhewe dikekne. Nggih, kalau Sayyidah Fatimah ndak, yang paling bagus, yang paling cantik, yang besok mau dipakai ketika hari pernikahannya diambil diberikan kepada perempuan tersebut. Itu Sayyidah Fatimahuz Zahra, Sayyiduz Zuhad, nggih, Sayyiduz Zuhadah, nggih. Jadi pemimpinnya orang perempuan terutama nggih, pemimpinnya perempuan paling zuhud di atas muka bumi ini yaitu Sayyidah Fatimahuz Zahra nggih. Masih awake dhewe ndak bisa sabar seperti sabarnya beliau, ndak bisa beramal persis seperti amaliyahnya beliau, ibadahnya juga ndak sama sekali dengan beliau, patuhnya sama suami yo mek ngecemes, cara didik anaknya juga bledru kadang salah dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita tahu nggih, kita ada pengetahuan tentang Sayyidah Fatimah dan punya keinginan untuk nirukan akhlaknya beliau, pengen nirukan cara hidupnya beliau, pengen nirukan akhlaknya beliau. Mugi-mugi sama Allah Ta'ala bisa dirubah, yang salah-salah ini dirubah jadi benar, yang biasanya ngelakoni dosa sama Allah Ta'ala diganti jadi pahala, dan kita selalu semakin dan semakin dipantaskan oleh Allah Ta'ala untuk berdiri di belakangnya beliau nanti ketika di hari kiamat, ketika Allah Ta'ala berseru kepada semua ahli mahsyar, ya ahlal mauqif, wahai semua yang ada di atas mauqif, di padang mahsyar ini, wuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum. Allah Ta'ala mengatakan, tundukkan kepala kalian semuanya, pejamkan mata kalian semuanya, fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berjalan menuju sirat untuk melewati jembatan sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Katakan waktu itu beliau tidak sendirian, tapi bersama rombongan perempuan-perempuan yang selalu nyari jalan untuk menirukan akhlak serta jalan hidupnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Mungkin-mungkin itu kita, mungkin-mungkin kita semuanya masuk di dalam golongan yang ada di belakangnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Qala al-hujjatul Islam nafa'allahu bih, wa idza qana'ta fi sunnah biqamisin syakhan wa fil yawmi wal lailah biraghifain minal khishkar lam yu'awwizka minal halal ma yakfik fa innal halal kathir wa laysa 'alaika an tatayaqqan batinal umur bal 'alaika an tahtaris min kulli ma ta'lamahu haraman aw tadunnuhu dunnan hasala min alamati najizah makrunatan bil mal. Jadi Imam Hujjatul Islam, Hujjatul Islam ini berarti Imam Ghazali, Imam Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan idza qana'ta fis sunnah biqamisin syahn. Katanya beliau, kalau kamu cukup, kalau kamu sudah dicukupkan sama Allah Ta'ala, fis sanah, di dalam 1 tahun, biqamisin syahn, dengan 1 gamis, kalau kamu sama Allah Ta'ala dicukupkan dengan 1 gamis untuk dipakai selama 1 tahun penuh, wa fil yaumi wal lailah biraghifain minal khishkar, setelah itu kamu juga dicukupkan sama Allah Ta'ala dalam 1 hari semalammu itu dengan 2 potong roti, 2 potong roti. Kalau orang Indonesia ya 2 porsi makanan, lam yu'awwizka minal halal lima yakfik. Maka itu adalah perkara halal yang sudah sangat cukup untuk dirimu.
Kalau kita bisa punya baju baru setahun sekali dan kita sudah bisa makan sehari-hari yang porsi yang bisa bikin tegak badan kita, tidak lemes karena tidak ada makanan sama sekali, dan itu datangnya dari perkara yang halal, kalau bahasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah istilahnya harimu itu sudah lebih cukup, sudah lebih cukup nikmat, istilahnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu itu sudah luar biasa banyak sekali. Wes ndak pantes lisanmu untuk mengeluh. Sudah ndak pantes keluar dari lisanmu itu perkara-perkara yang nyalahkan takdirnya Allah Ta'ala atau mengeluh terhadap siapapun atas susahnya kehidupanmu. Wes ndak pantes. Kalau setahun sekali kita bisa beli baju, jenengan beli baju setahun sekali napa? Alhamdulillah setahun pisan nyicil kudunge dingge kembaran majelis iki dhewe nggih napa mboten nggih paling majelis yasinane kampunge jenengan nggih ada apa ndak nggih biasane jenenge napa to majelis PKK napa mboten nggih alhamdulillah nggih. Jadi kalau misalkan kita dalam setahun itu bisa beli baju, setiap lebaran Ustazah alhamdulillah saya bisa beli baju, dan setiap harinya sudah ada makanan yang tersedia yang bisa bikin kita kenyang, itu sudah lebih dari cukup dan tidak ada tempat bagi lisan kamu untuk nyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup di atasnya cukup, cukup di atasnya cukup. Dan ketika kamu ada di posisi tersebut, apalagi kalau kamu istilahnya sesekali masih bisa punya kelonggaran, ternyata nggak cuma lebaran aja saya bisa beli baju, kadang 2 kali saya beli baju, kadang 3 kali saya beli baju, terus makanan kadang-kadang bukan cuman makanan yang mengenyangkan saja, tapi juga seringkali yang menyenangkan hasrat saya. Dino iki melike lodeh keturutan lodeh, sesuk jangan asem keturutan jangan asem, kadang-kadang milik sate kambing ya sesekali. Ini hari Jumat, pas hari Jumat pengen sate kambing, tiba yuk kuat tuku, ternyata juga kuat beli. Nanti kapan lagi pengen ayam panggang bisa juga beli. Itu kalau kamu sudah ada di tahap yang semacam itu, bisa nuruti apa yang kamu inginkan, itu berarti kamu sudah ada di level untuk melihat hamba-hamba yang lebih sedikit ekonominya ketimbang kamu, yang lebih sedikit rezekinya dari Allah Ta'ala kepada dirimu. Berarti apa? Wes wayahe sedekah, sudah waktunya punya sedekah rutin. Abah saya sering kali mengajarkan orang sebenarnya kalau mau sedekah itu ndak perlu ngambil uang khusus untuk sedekah, itu ndak perlu. Cukup apa yang sehari-hari dia lakukan, sisihkan sedikit untuk sedekah. Kayak gimana Bi? Saya nanya sama Bi nih, kayak gimana modelnya Bi? Kayak kalau misalkan kamu masuk setiap hari, biasanya kalau di rumah senangannya pecel Bu. Jenengan senangannya pecel napa mboten? Kalau kita datang ke warung pecel, paling harga satu porsi makanannya itu 8.000, 8.000. Kalau minumnya itu es teh, tinggal nambah 5.000. Berarti 8.000 tambah 5.000 13.000. Nggak perlu dikurangi porsi pecelnya, nggak perlu dikurangi porsi makanannya, nggak perlu. Cukup kurangi porsi tehmu ini tadi. Yang pertamanya kamu pengen minum teh, ganti sama air putih. Air putih paling 1.000. Yang harusnya kamu keluar uang 13.000, akhirnya kamu cukup mengeluarkan uang 9.000, yang 4.000 disedekahkan. Yang 4.000 disedekahkan. Itu caranya orang kalau mau jadi ahli sedekah. Tidak perlu nunggu jadi kaya raya, tidak perlu nunggu rumahnya gedong, tidak perlu nunggu tokone rame, tidak perlu nunggu jadi ini, tidak perlu. Dimulai dari sedini mungkin,
bahkan sekecil mungkin jenengan kalau punya anak kecil-kecil ada anaknya jenengan atau cucunya jenengan, ayo biasakan misalkan jenengan tiap hari nyangoni 3.000, yang 1.000 ditabung ya, jajannya 2.000 cukup apa ndak? Cukup mah buat beli telur gulung dapat 2. Saya tahu loh Bu. Malah ini ngarep TPK biasanya ada orang jualan telur gulung sama papeda niku. Saya unak yang mereka biasanya misalkan uang jajannya 5.000, ya sudah yang 3.000 pakai jajan, yang 2.000 ditabung. Yang 2.000 ditabung atau yang 2.000 sedekahkan kepada temennya yang lainnya. Kalau misalkan ada temennya pas ndak bawa sangu, kasih belikan. Kalau ada temennya yang ketok melas dan ndak punya uang jajan, kasihkan. Kamu pengen beli apa? Ayo beli, aku yang traktir, saya yang traktir. Jadi membiasakan sedini mungkin untuk jadi tukang traktir, bukan tukang ditraktir. Biar apa? Biar punya jiwa kaya, biar punya jiwa tukang perhatian sama temennya, biar punya jiwa baik sedini mungkin. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarganya Sayyidah Fatimah itu keluarga yang luar biasa itharnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diabadikan di dalam surat Al-Insan itu, di dalam surat Al-Insan dijelaskan tentang keadaan keluarga Sayyidah Fatimah Zahra ketika mereka itu bersedekah selama 3 hari berturut-turut. Mereka puasa tanpa berbuka karena makanan yang dipakai untuk buka ini semuanya diberikan kepada orang miskinan, wa yatiman, wa asiro. Dijelaskan pertama yang datang kepada mereka orang miskin, setelah itu yang datang kepada mereka yatim, setelah itu yang datang kepada mereka adalah asir, seorang tawanan perang yang baru saja dikeluarkan dari tempat pengasingannya mereka. Fa innal halal katsir wa laisa 'alaika an tatayaqqan batinal umur ba 'alaika an tahtaris min kulli ma ta'lamuhu haraman. Jadi ketika kamu dapat makanan sehari, jadi setahun bisa beli baju 1, sehari-hari bisa makan 2 potong roti, dan itu datangnya dari perkara yang halal, maka nggak perlu lagi kamu merisaukan atas kehidupanmu, atas jalannya kehidupanmu di atas muka bumi ini. Berarti wis iso ibadah wis bisa tenang, ibadah sudah bisa tenang, kehidupan sehari-hari wis tenang. Kalau perutmu sudah kenyang, kamu sudah punya pakaian, pakaian itu kan setahun insyaallah durung rusak, jangan setahun kelambine wis langsung rusak nama mboten. Paling enggak 3 tahun, 4 tahun mungkin baru rusak. Sudah, kamu jadi orang-orang paling merdeka di atas muka bumi ini. Enggak perlu ngelihat rezekinya orang, enggak perlu ngelihat pakaiannya orang, enggak perlu ngelihat rumahnya orang. Orang itu punya rezekinya sendiri dan kita juga punya rezeki sendiri. Makanya orang paling kaya, orang paling bebas, orang paling enggak tertekan, orang yang paling tidak tertekan dan orang yang paling tidak bisa dikendalikan oleh orang lain adalah mereka-mereka yang di dalam hatinya punya dianugerahi sama Allah Ta'ala yang namanya sifat qanaah. Qanaah, yaqna bima fi aidihim. Jadi mereka puas dengan apa yang ada di tangan mereka. Mereka puas dengan kehidupannya mereka. Mereka puas dengan takdir yang Allah Ta'ala jalankan kepada mereka puas tentang rezeki yang ada di tangan-tangan mereka. Ini orang paling puas, Bu. Ini orang yang paling tidak bisa dikendalikan. Ini orang yang paling merdeka di atas muka bumi ini karena mereka tidak bergantung kepada siapapun. Bebas uripe. Mau ke sana, mau ke sini, mau berteman sama sana, mau berteman sama sini, mau temenan sama orang kaya atau mau temenan sama orang miskin. Ketika berteman sama orang kaya sama sekali tidak mengharapkan kekayaan mereka, dan ketika berteman sama orang miskin sama sekali tidak merendahkan mereka. Ini orang-orang yang paling qanaah. Mungkin-mungkin kita semuanya punya sifat qanaah.
Wa idza haka fi nafsika syai'un minal wara'i ijtinabuhu wa in ahallahu dhahirul ilm fa innal ithim ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr. Dan beliau juga mengajarkan kepada kita, kalau di dalam hatimu, nggih, kalau kita mau tahu ini halal bener apa enggak, ini syubhat apa enggak, nggih, jenengan lihat sama keadaan hati kita ketika perkara itu ada di depan mata kita. Kalau di dalam hati kita ini ada yang menggelitik, nggih, oleh apa enggak, pantes apa enggak, bener apa enggak, tak ambil apa enggak. Kok ada rasa seperti itu di dalam hati kita, ya di dalam hati kita, maka tinggalkan. Kenapa? Karena berarti di dalam hal tersebut ada sesuatu yang tidak bikin hatimu itu yakin, maka tinggalkan. Lebih baik kamu tidak memakannya, lebih baik kamu tidak mengambil perkara tersebut. Ada jenengan misalkan jadi seorang PNS atau jadi orang-orang yang kerja di pemerintahan, kan orang pemerintahan itu kan dapat gaji setiap bulannya, dapat gaji setiap awal bulan, ini gaji bulan ini gaji bulan ini gaji bulan ini. Setelah itu ada lagi ini bonusnya karena kamu lembur hari ini. Nah, itu jelas. Oh, ini kerja saya bulanan dan ini bonus karena saya lembur hari ini. Tahu-tahu bosnya ngasih lagi dan ini hadiah lah. Hadiah kalau dari bos itu perlu diragukan, Bu. Iki duit opo? Ini karena apa? Ada event apa enggak? Kecuali kalau ada event kayak misalkan Ramadan, ini THR-mu, itu jelas masih ada. Tapi kalau enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada badai, enggak enak apa-apa, kok tahu-tahu kita dikasih sesuatu sama mereka. Loh, ini apa? Jangan-jangan ini dari sesuatu yang tidak benar. Jangan-jangan saya disuruh tutup mulut atas sesuatu. Jangan-jangan disuap saya. Jangan-jangan. Maka lebih baik untuk kita tidak menerima perkara tersebut. Jadi katanya beliau, katanya Imam Ghazali, sesungguhnya dosa itu maha kafin nafas, yang di dalam hatimu itu ada sesuatu yang haka itu artinya sebenarnya garuk. Kalau hati digaruk kan koyok gimana bahasanya? Cuman yaitu rasa kayak di dalam hati itu kayak ndak plong, maka lebih baik kamu ndak menerima perkara tersebut. Jangan terima tentang perkara wataraddada fi sadr wa in aftakal maftun kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khas biman lahu qalbun mustanid, dan biasanya orang-orang yang bisa merasakan mana yang menggelitik dan mana yang tidak menggelitik itu mereka-mereka yang hatinya masih disinari cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka-mereka yang hatinya sudah kadung gelap, hatinya wes kadung kakean makan perkara-perkara yang semacam itu, akhirnya ya wes, sudah istilahnya wes ndak ada rasa gimana lagi di dalam hati mereka. Makanya pendidikan tentang perkara halal haram, ngambil perkara baik dan tidak baik itu dari kecil, Bu. Makanya sampai diabadikan juga di dalam Al-Qur'an, Nabiullah Zakaria itu setiap kali masuk ke tempatnya Sayyidah Maryam, ngelihat di situ makanan syita wa saif, makanan musim panas ada, makanan musim dingin juga ada. Ditanya, ya Maryam, anna laki hadza, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Jenengan juga harusnya seperti itu. Setiap kali anak pulang sekolah ditanya, tadi lauknya di sekolahan apa, kamu jajan apa aja, dikasih siapa saja, kamu jajan sama temenmu yang mana, orang tuanya kerjanya apa, atau kalau enggak gitu orang tuanya siapa, jenengan yang nyelidiki. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut mereka itu sangat menentukan keadaan hati mereka. Ketika mereka tumbuh dengan baik, mereka tumbuh dari keluarga yang baik, tumbuh dengan didik dengan pendidikan yang baik, tambah dewasa. Ini hatinya anak-anak yang sudah tersinari dengan cahaya itu, mereka akan bisa membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang boleh saya terima dan mana yang tidak boleh sama saya
terima. Nah, nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka lepas dari jenengan, sudah tidak jenengan tanggung lagi, atau mereka baru mulai merintis karir mereka, baru mulai kerja, baru mulai ikut orang, baru mulai belajar nyari uang dan lain sebagainya. Nah, di situ akan berdatangan perkara-perkara yang halal, yang haram, yang syubhat, nggih. Yang paling menentukan mereka bakalan nerima atau enggak itu hatinya mereka, nggih. Kalau mereka jenengan terbiasa cerita, nggih, nanya-nanya dan lain sebagainya, mereka bakalan nanya, "Mah, saya kok diginikan ya sama bos saya kok dikasih ini ya sama bos saya." Nanti jenengan bisa nerangkan, "Dek, yang itu jangan diterima, yang ini aja yang diterima, yang ini yang halal, yang ini yang haram, yang ini yang syubhat." Nggih. Kalau komunikasinya baik akan seperti itu. Nggih. Ya, kalau komunikasinya baik akan semacam itu. Dan itu juga istilahnya yang paling riskan, nggih, yang paling berisiko adalah di awal-awal kejadian itu. Nggih. Awal-awal mereka nerima perkara-perkara, baru melihat kenyataan, ada harta halal, haram, syubhat dan lain sebagainya. Nggih. Tapi kalau mereka tidak dididik, hatinya tidak bersinar, nggih, biasa ngambil yang buruk-buruk itu diambil sekali, 2 kali, 3 kali, nggih. Selanjutnya wis ndak ngereken di sing halal, di sing haram, di sing apik, sing gak apik, semuanya bakalan mereka terima. Dan tambah lama gimana keadaan hatinya? Tambah mati, nggih. Lek wis mati arep malih angel, nggih. Mau dikembalikan lagi kepada fitrahnya yang baik itu akan sangat sulit sekali. Wa fi janibil kaf dunal akhad, dan mendingan kita ndak nerima sesuatu ketimbang kita menerima sesuatu dengan penuh keraguan. Ya, dengan penuh keraguan. Makanya di dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil sekali, umur 7 tahun, 6 tahun, dipanggil sama Nabi, "Ya ulam," nggih, anak kecil. Nabi Muhammad kalau ngasih wasiat, ngasih nasihat seperti apa? "Ya ulam, ihfadillah yahfaduk." Wahai anak kecil, jagalah Allah Ta'ala, nanti kamu akan dijaga sama Allah. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau kamu selalu jaga akhlak kepada Allah Ta'ala, ketaatan kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala yang akan menjaga kamu dari perkara-perkara yang buruk. Allah Ta'ala yang akan jadi tamengmu, Allah Ta'ala yang akan menyinari hatimu, Allah Ta'ala yang akan menunjukkan kebaikan bagi kamu, Allah Ta'ala yang akan mempertemukan kamu dengan kelompok-kelompok yang baik, Allah Ta'ala yang akan ngajak kamu ke tempat-tempat yang baik. Apa yang kita pandang menentukan apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar menentukan apa yang bisa masuk ke dalam telinga kita, apa yang kita pikirkan akan menjadi penentu perkara-perkara yang keluar dari pikiran kita. Ketika kita mengutamakan Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Makanya kalau misalkan kita, "Kok saya ndak bisa ya ketemu sama orang-orang soleh, saya kok ndak bisa ya kumpul sama orang-orang soleh." Jangan-jangan bukan kitanya yang ndak bisa ketemu, tapi karena kita ndak menjaga pandangan kita, akhirnya sama Allah Ta'ala ndak dipertemukan. Saya kok punya temen jahat-jahat ya, kok saya punya teman-teman istilahnya, punya kelompok-kelompok ini istilahnya punya hubungan sama temen ini kok ndak sehat sama sekali. Panggah tukarane, panggah gegerane, sing iki nesu guru-guru iki, sing ini baper karena ini, yang ini marah-marah sama ini dan lain sebagainya. Kenapa ya saya kok punya temen ini ndak menentramkan? Saya punya temen ini tak ajak ke majelis baik kok ndak mau. Saya punya temen ini pengen ketemuan bareng-bareng untuk melakukan kebaikan itu kok sulit sekali. Kenapa? Jangan-jangan bukan kita yang ndak bisa, bukan kita yang ndak bisa, tapi Allah Ta'ala yang ndak mau kita untuk jadi baik. Kenapa? Karena kita ndak menjaga apa yang harusnya kita jaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena teman yang baik itu hadiah, kelompok yang baik itu hadiah, sahabat yang baik itu
hadiah dan judulnya itu baik. Baik itu belum tentu nyaman. Baik itu belum tentu nyaman, Bu. Jangan mungkin punya teman-teman yang bikin nyaman. Saya kalau ngobrol sama dia asik. Saya kalau ngobrol sama dia nyambung sekali. Nyaman kita duduk sama mereka, tapi belum tentu baik. Baik ini gimana? Baik itu ketika kita dan dia sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iso ngaji bareng, iso sholawatan bareng, iso dikiran bareng, saling mengingatkannya. Awakmu ngajine wis sampai juz piro? Aku sik sampai juz kene. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan kalau apa? Itu menunjukkan kalau teman kita ini tadi adalah teman persahabatan yang berlandaskan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan hanya pertemanan-pertemanan ini yang semacam ini yang akan langgeng sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan nyari temen cuman nyari nyaman aja, nyaman dijak ngopi, nyaman dijak bakso, nyaman dijak napa malih arisan dan lain sebagainya, tapi tidak ada landasan ketakwaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu hanya pertemanan dunia, tidak akan sampai ke akhirat nanti dada. Sing apik budal neng surga, sing ndak apik budal neng neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ihfadillah yahfaduk. Kita jaga aturannya Allah taala tentang diri kita, maka Allah taala yang akan menjaga, yang akan jaga sekitarannya kita, yang akan jaga suami kita, yang akan jaga anak-anak kita, yang akan jaga lingkungan kita, yang akan jaga rumah kita, yang akan jaga orang tua kita. Allah Ta'ala yang akan jagai mereka. Karena kita tidak akan bisa jaga mereka selamanya. Anaknya jenengan tambah dewasa, tambah cedek apa tambah hatuh kira-kira? Anak-anaknya jenengan tambah gede, tambah cedek apa tambah hatuh? Anak umur 2 tahun, 3 tahun diulang-ulang diambungi, mau mereka. Udah kelas 1, kelas 2, mama risih, malu, aku lo sudah gede, ya kan? Tambah SMP, tambah nemen sukanya masuk kamar dikunci kamarnya. Nah, ini gimana caranya kita tetap menjaga mereka? Kita jaga aturannya Allah Ta'ala dalam kehidupan kita dan juga dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Nanti Allah Ta'ala yang akan jagain mereka, Allah Ta'ala yang akan nunjukkan kebaikan kepada mereka. Allah Ta'ala, jadi dipasrahkan aja kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lebih baik penjagaannya ketimbang kita yang jaga mereka. Ketimbang kita yang menjaga mereka. Ya ulam ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi bahkan sampai anak kecil, Abdullah bin Abbas masih umur 6 tahun 7 tahun sudah dikasih nasihat sama Nabi Muhammad SAW dengan nasihat yang luar biasa dalam. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta apa-apa, minta sama Allah. Tidak usah minta sama siapa-siapa. Tidak usah minta sama orang tuamu. Tidak usah minta sama temenmu. Tidak usah minta sama tetanggamu. Tidak usah minta sama siapapun. Kamu pengen air, minta sama Allah Ta'ala. Kamu pengen baju, minta sama Allah Ta'ala. Kamu pengen Al-Quran baru, minta sama Allah Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi jawaban, dan Allah Ta'ala juga sebaik-baik pemberi pertolongan. Kalau kamu mintanya sama manusia, kalau kamu biasa minta sama manusia, biasa minta bantuan sama manusia, ketika manusia itu ndak mau nolongin kamu, ndak mau ngasih perkara yang biasa dia kasih kepada kamu, kamu akan jadi hamba yang menyesal. Gelo napa mboten? Kalau kita minta, tetangga saya ini kaya, saya tak datang minta gula sama dia. Sehari biasanya sekali minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali dikasih, 5 kali kira-kira dikasih. Oh betul.
Iki biasanya tekone jam 10 bengi nggih. Tak kunci ae omahku. Nggih. Itu manusia, Bu. Nggih. Manusia, Bu. Kalau kita minta sesuatu terus-menerus kepada manusia, bahkan kepada orang tua kita sendiri sekalipun, nggih. Mungkin kita dari kecil disekolahkan, dikasih makan, tapi begitu istilahnya kalau orang tua yang penuh kasih, nggih, orang tua yang penuh kasih, yang istilahnya yang merhatikan tentang perkara dunianya seorang anak, mungkin akan dipikirkan sampai nanti kalau pernikahannya seperti apa, nanti rumahnya gimana, nanti usahanya apa, mungkin dipikirkan sampai hal-hal yang semacam itu. Tapi kan nggak semua orang tua seperti itu. Nggih. Bahkan sebaiknya orang tua itu bukan didik anak-anak menjadi anak-anak yang begitu, nggih, sing gantung terus sama orang tuanya, tapi dididik untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Nggih. Kalaupun nyepakne kailnya, bukan nyepakne ikannya. Nggih. Istilahnya kamu kerja, kamu mama ayah ini tidak akan selama-lamanya mendampingi kamu. Nanti kamu akan punya dunia sendiri, kamu harus produktif sendiri, kamu harus dapat uang sendiri. Kan seperti itu orang tua. Nggih, tidak bisa kita selama-lamanya gantungkan diri kita kepada orang tua kita. Kalau orang terbiasa gantung sama orang tua, nggih, ditinggal orang tuanya, terpuruk mereka. Nggih. Hancur mereka. Kenapa? Karena tidak bisa kerja. Saya sering kali dinasihati sama abah saya. Abah saya ngasih contoh. Ini dulu deretan tanah-tanah yang ada di sini, itu dulu punyanya orang-orang yang abah saya kenal. Ini juragan emas ini juragan emas ini juragan emas ini. Bahkan abah saya sering kali datang ke rumahnya beliau ini orang kaya dan soleh, Bu. Ahli wirid, ahli sholat jamaah. Kekayaannya di rumah, dikatakan di rumahnya ada lemari sebesar ini, sebesar ini loh, lemari Budina nih, isine emas lantaan segini lemarinya. Abah saya pernah dibukakan, dikasih lihat. Umi saya juga pernah dikasih lihat. Emasnya lantaan gede-gede, sekilonan itu saking kayanya orang tersebut. Sekarang kita lihat, belum sampai ke cucu, nyampe ke anak tok entek resik, dan anak-anaknya haji, sekolah tinggi, sekolahnya sampai sarjana ini, dokter ini. Tapi karena dari kecil tidak biasa soro, tidak biasa kerja, biasa menikmati hartanya orang tua, nggak ada yang bisa meneruskan usahanya orang tua. Tidak ada yang bisa meneruskan usaha orang tua. Ya, abah saya sampai bilang gini, Abi punyanya anak perempuan. Abi tidak mau kayak orang-orang itu. Kalian harus jadi anak-anak yang backgroundnya memang pendidikan agama, backgroundnya adalah pesantren. Tapi jadi anak pesantren bukan berarti tidak bisa kerja. Bukan berarti. Saya dari kecil, Bu, mulai dari kelas 3 SD, 4 SD niku mulai sudah bisa perkalian, bagi-bagian, udah bisa kali-kali sudah hafal, bagi-bagi sudah hafal, tambah kurang juga sudah ngerti, sudah bisa. Itu setiap siang pulang sekolah itu disuruh jaga toko. Walaupun ada yang dampingi, salah satu karyawan itu suruh dampingi. Tapi yang menyelesaikan transaksi itu saya. Uang segini disusui sak gini, uang segini disusui sak gini. Dimulai dikenalkan sama sales. Dikenalkan kita sama sales. Ini salesnya buku, ini salesnya pensil, ini salesnya pulpen. Nanti belajar negosiasi, belajar ngenyang, belajar seperti itu mulai dari saya kelas 3, kelas 4 SD. Kenapa? Karena abah saya tidak pengen perusahaan ini akan hancur dengan abah atau umi saya yang tidak ada. Pengennya anak-anaknya tetap bisa melanjutkan. Pengennya anak, tapi nggak di kesampingan. Istilahnya setelah kita jadi pengusaha, bukan berarti dakwah ini menjadi sesuatu yang mustahil. Karena wasiat dari guru saya, pokoknya ngajar. Dan saya cuma ngikutin arus saja, ngajar, diminta Budina, Kak, setiap Senin ya ngaji di sini, Bu, saya usahakan, diminta di sini, ngaji, berkembang dengan sendirinya dakwah itu, tapi tokone ambruk napa mboten?
Saya tetap jadi pedagang, kakak saya tetap jadi pedagang, adik saya tetap jadi pedagang. Jadi berdiri di atas kaki sendiri, menjadi anak-anak yang mandiri. Kenapa? Karena ketika kita terus-terusan minta, dan yang dimintai ini terus-terusan ngasih, dan ini biasanya yang mau seperti itu ya cuman orang tua kita. Akhirnya apa? Akhirnya terkikis rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki saya ya orang tua saya. Yang ngasih rezeki saya, apapun yang saya minta dari orang tua dituruti. Ya pengen mobil, dikasih mobil. Ya pengen motor, kasih motor. Ya pengen rumah, dikasih rumah. Ini bukan didik, tapi ini menghancurkan. Kalau sama orang lain insya Allah waleh wong liya. Kayak gula itu tadi. Jaluk tonggone, jaluk neh, tonggone suwi-suwi dikunci omahe. Jadi seperti itu. Dan itu memang tabiatnya manusia. Makanya Nabi Muhammad mengatakan manusia itu kalau dimintain sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bosen dia untuk kita mintai. Tapi Allah Ta'ala setiap kali kita minta bukannya bosan tapi tambah senang. Jenengan minta apa? Jangan wasiatnya beliau, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta Allah sama Gusti Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu butuh bantuan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakkit lagi, setiap kali kita sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu juga saya minta pertolongan. Semua yang ada di sekitar saya tidak bisa nolong saya. Semua yang ada di sekitaran saya tidak butuh bantuan mereka, saya tidak butuh uluran tangan dari mereka, saya tidak butuh apapun dari mereka. Saya hanya butuh Allah. Saya hanya butuh kepada Allah. Kuat bu, hatinya kuat, hatinya kuat. Kalau sudah hatinya kuat, kakinya kuat. Kalau sudah kakinya kuat, pikirannya kuat. Kalau sudah pikirannya kuat, seluruh anggota tubuhnya akan dikuatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang terhormat, jadi orang-orang yang tidak butuh bantuan dari siapapun. Idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa la tahsab annal wara' khas bil mat'um wal malbus. Dan setelah itu di akhir Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jangan kamu kira wara' itu khusus di dalam makanan dan juga pakaian saja, bal huwa amun fi jami'il umur. Tapi wara' itu kita butuhkan di dalam setiap perkara kita. Walakin yang bagilaka idza kana fi yadika halal wa ahallu minhu aw halalun wa syubhatun an tuqaddimal mat'um bima kana ahal wa atyab. Tapi tetap yang paling dikedepankan di dalam perkara wara' ini adalah tentang makanan. Maka perbaiki makananmu, cari dengan cara yang halal, cari dengan cara yang halal, bahkan bukan cuma halal saja tapi juga baik, wa atyab. Fa innal madar kullahu 'alal ghada. Karena semua yang keluar dari kita ini tergantung makanan yang masuk dari kita. Walid tu'mah minal halal atharun kabir fi tanwiril qalb. Dan ketahuilah bahwasanya makanan yang halal itu sangat menentukan bercahayanya hatimu. Jadi kekuatan hatimu atau kebaikan hatimu itu sangat bergantung dengan makanan yang masuk ke dalam perutmu. Makanya kalau jenengan dari kecil orang tuanya seringkali datang bawa berkat, habis yasinan go berkat, habis sholawatan bawa berkat, terus habis itu didulang nih, ngoten apa mboten? Didulang nih sama anak-anaknya, ini makanan berkah, ini makanan berkah, ini makanan berkah. Jenengan beruntung sekali. Kenapa? Karena makanan-makanan dari tempat-tempat yang semacam itu selain dipastikan kehalalannya, insya Allah halal karena datangnya dari tempat-tempat yang baik. Setelah itu kegiatan yang dilaksanakan pun di tempat itu juga amat sangat baik. Jadi kebaikan yang ada di tempat tersebut akan masuk ke dalam perut kita dan akan menyinari kehidupan kita. Para ulama juga mengatakan makan
di rumahnya orang-orang yang dermawan, apalagi kalau orang dermawan ini adalah seorang ulama, itu bisa jadi obat. Jenengan niat nih untuk ngobati apapun di dalam penyakit-penyakit dohir ataupun batin di dalam diri kita, itu amat sangat berpengaruh. Sedangkan makan di rumahnya orang yang kikir, orang yang pelit, apalagi orang yang pelit ini tadi adalah orang yang tidak ngerti ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka makanan-makanan itu akan bikin kita sakit. Jadi dikatakan makanan dari rumahnya orang dermawan itu syifa, sedangkan makanan dari rumahnya orang kikir itu itu penyakit. Jadi jenengan datang di rumahnya orang alim, ulama-ulama kita, rumahnya kiai-kiai kita disuguhi makanan, dicepai makanan, biasanya di sebar-sebar nih, dikeliling-kelilingkan, jenengan ambil semuanya niku. Kalau jenengan bawa pulang, diringkesi oleh, kalau disediakan, tapi neng lemari saya apa enggak? Nah, jangan. Yang disediakan itu jenengan ambil, kalau jenengan sudah kenyang jenengan bungkus, bawa pulang, kasih makan kepada anak-anaknya, kasih makan kepada keluarga kita. Karena lahul madar, katanya Imam Haddad, fa innal madar kulluhu alal ghada. Semua yang akan keluar dari kita, siklus kehidupan kita, geraknya anggota tangan kita, geraknya pandangan kita bisa dengar dan lain sebagainya, itu asal muasalnya semuanya dari makanan. Ketika makanan kita baik, yang keluar semuanya jadi baik. Ketika yang kita makan buruk, semuanya yang keluar juga akan perkara yang buruk. Walitu'mah minal halal atharun kabir. Makan dari makanan-makanan yang baik itu punya peran besar di dalam menyinari hati kita, wa nasyatil jawarih lil ibadah, dan juga memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ba'dus salaf kullu ma syi'ta famithluhu ta'mal. Sebagian ulama salaf kita juga mengatakan kul ma syi'ta, makan semaumu. Makanlah apapun yang kamu inginkan. Famithlahu ta'mal, sesuai apa yang kamu makan, setara itu juga kamu akan bisa beramal. Semakin baik, semakin halal, semakin indah makananmu, semakin baik, semakin indah juga ibadahmu. Tapi semakin buruk makanan kita, semakin buruk cara kerja kita, semakin buruk makanan yang berhasil nyampe ke perut kita, seburuk itu juga kamu akan bisa beramal. Amalmu tergantung sama makanan yang kamu makan. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, atib amak wa ma 'alaika alla taqumal lail wa la tasuman nahar. Perbaiki makananmu, maka kamu sudah tidak perlu lagi untuk bangun malam ataupun puasa di siang hari. Karena beliau, perbaiki makananmu, kamu nggak butuh lagi sama bangun malam dan juga puasa di siang hari. Kenapa? Bangun malam sama puasa di siang hari itu akan menjadi hadiah dari Allah Ta'ala ketika kamu memperbaiki makananmu. Itu jadi anugerah. Tidak akan jadi beban lagi bagi kamu. Kalau kamu masih beban, bangun malam masih jadi beban untuk kita, puasa masih terasa sulit sekali untuk kita. Yang salah bukan bangun malam ataupun juga puasanya yang terlalu sulit untuk kita, bukan, tapi karena makanan yang masuk ke dalam perut kita belum pantas untuk Allah Ta'ala menganugerahkan bangun malam dan juga puasa di siang hari. Cukup perbaiki cara makanmu, Allah Ta'ala akan menghadiahkan ibadah-ibadah yang indah untuk dirimu. Fa'lam dzalik wabillahi taufik. Maka ketahuilah tentang hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik atas kita semuanya. Ya Allah bit taufik hatta nafik. Katanya Habib Umar, ya Allah kasih kami selalu taufik sehingga kita jadi orang-orang yang sadar, yang ngerti piye caranya golek makan, gimana caranya ngolah makanan, gimana caranya beradab dengan makanan, gimana caranya menghormati makanan, gimana caranya
biar makanan yang nyampe kepada kita ini menjadi sumber ibadah, bisa menjadi sumber cahaya, bisa menjadi sumber hikmah untuk kita dan semua orang yang ada di sekitaran kita. Makanya nggak heran kalau guru saya itu selalu mengatakan, nanti kamu ketika di luar pesantren, ketika di luar pondok, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah seperti ketika kamu berada di pesantren. Kata guru saya, kata Habib Segaf seperti itu. Kamu ketika di luar tidak akan bisa merasakan ibadah seindah ketika kamu berada di pesantren. Kayak semuanya jadi hadiah. Tidurnya ibadah, sekolahnya ibadah, duhaannya bisa gampang. Maka majelis silih berganti datang. Hari Senin baca burda, hari Selasa rotib hadat, hari Rabu rotib alatos, hari Kamis baca maulid, hari Sabtu sholawat nariyah, full setiap malam itu ibadah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena makanan yang ada di pesantren itu, semua yang ngolah, semua yang mengolah, semua yang bikin, datangnya, dapatnya, beliau-beliau, guru-guru kita, ulama-ulama kita sangat memperhatikan dari mana datangnya, nyampenya gimana, yang punya siapa, atau kalaupun donatur yang masuk ini siapa aja, maka bisa dipastikan semuanya adalah perkara-perkara yang halal. Akhirnya apa? Yang keluar semuanya penuh dengan kebaikan. Sedangkan kita di luar godaannya kakean, terlalu banyak godaannya, warung ini ngantri milik di PKB, entah halal entah haram. Belum makanan instan, dulu di pondok itu makan mie instan itu kalau di Dalwa tidak diharamkan, kalau di Daruzarok di tempatnya Habib Umar sampai diharamkan, tidak boleh makan Indomie, nggak boleh makan mie kemasan seperti itu. Beliau haramkan biar kita tidak cuman fokus sama makanan-makanan yang ada di pesantren. Kalau di Dalwa masih boleh, tapi makan mie itu paling seminggu sekali, seminggu sekali awal bulan. Jadi pas awal bulan uangnya banyak karena ngantri dulu, masaknya ngantri, cuman dibuka antrian ini yang longgar itu cuman malam Jumat. Jadi biasanya malam Jumat saya ngantri untuk bikin Indomie. Setelah itu makan malamnya nasi sama Indomie. Itu di Dalwa itu seperti itu. Zaman saya, anak sekarang nggak ngerti lagi saya. Jadi alhamdulillah ketika di pesantren dijaga makanannya sama guru-guru kita, sehingga ibadah itu kayak jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada semua penduduk pesantren itu tadi, semua penduduk orang-orang yang ada di dalam pondok tersebut. Mungkin kita semuanya juga dijaga sama Allah Ta'ala, bisa nyari perkara yang halal untuk keluarga kita, bisa menyiapkan dengan cara yang terindah kepada keluarga kita, menjaga adab-adabnya Nabi Muhammad SAW ketika menyiapkan makanan-makanan tersebut, sehingga ibadah kita pun ditambah sama Allah Ta'ala dengan kita memperbaiki apa yang tersedia atau apapun yang masuk ke dalam perut. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah.